Masih bersama Mimin Surimin Mangunkar Suri Tabrak Pusora Popo Dilabrak Janda Baru Kroso. Film kali ini berjudul Fly Chris yang dirilis tahun 2025. Bagaimana cerita film ini? Langsung saja. 5, 4, 3, 2, 1, and... Open the door! Open the door! Film dibuka dengan suasana dingin dan sunyi Alaska, sebuah wilayah terpencil yang menjadi tempat persembunyian sekaligus perangkap bagi mereka yang ingin menghilang. Cerita dimulai dengan penangkapan Winston, seorang akuntan cerdas yang selama bertahun-tahun menjadi otak keuangan sebuah jaringan kejahatan terorganisir berskala besar. Winston bukan preman jalanan, melainkan orang kepercayaan para bos kriminal, sosok yang tahu aliran uang, transaksi ilegal, dan nama-nama besar yang selama ini tak tersentuh hukum. Ketika pihak berwenang akhirnya menangkapnya di Alaska, Winston tahu satu hal pasti, hidupnya sudah berada di ujung tanduk. Winston kemudian membuat keputusan paling berbahaya dalam hidupnya, menjadi informan. Winston, you want to make a deal? Testify against Moretti. Ia setuju bersaksi dan membuka seluruh rahasia jaringan tersebut. I want full immunity and lots of protection. Keputusan itu membuatnya berubah dari aset berharga menjadi target utama bagi komplotan penjahat yang ia khianati. Untuk memastikan keselamatannya, US Marshal Madeline Harris ditugaskan secara khusus mengawal Winston menuju lokasi aman. Hey Bob, Jeff. Good job for you. Karena ancaman yang sangat besar, pemindahan Winston dilakukan secara rahasia. Tidak ada konvoi, tidak ada pesawat komersial. Satu-satunya pilihan adalah pesawat kecil yang bisa terbang rendah dan menghindari radar. Disinilah Daryl Booth masuk ke dalam cerita. Daryl Booth. Hope you like flying. You'll pay for it. Daryl Booth adalah pilot sewaan yang tampak santai, percaya diri, dan berpengalaman menjelajahi jalur berbahaya Alaska. Daryl tampil ramah, banyak bicara, dan seolah hanya ingin menyelesaikan pekerjaannya lalu pergi. Tidak ada yang mencurigakan, setidaknya di permukaan. Pesawat lepas landas dengan mulus, meninggalkan daratan bersalju, dan membawa 3 orang dengan kepentingan berbeda ke dalam satu ruangan sempit di udara. Winston diliputi ketakutan. Madeline tetap waspada, sementara Daryl terus berbicara ringan, seakan penerbangan ini hanyalah rutinitas biasa. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Perlahan, Madeline mulai merasakan ada yang tidak beres. Rute penerbangan yang sedikit menyimpang, jawaban Daryl yang mulai defensif, serta detail kecil di kokpit yang tidak sesuai prosedur resmi. Insting Madeline yang terasah oleh pengalaman panjang di lapangan mulai berteriak. Kecurigaan itu akhirnya terbukti. Madeline menemukan bahwa identitas Daryl Booth adalah palsu. Akhirnya perkelahian tak terelakkan. Madeline mencoba untuk menembak Daryl, namun Daryl bukan orang yang mudah untuk dikalahkan. Meski jurus andalan Madeline sudah dikeluarkan, mulai dari gigitan hingga colokan, namun Daryl tetap unggul. You wanna play rough? Madeline pingsan terkena pukulan Daryl, tapi ketika Daryl hendak menjerat leher Madeline dengan kabel T, tiba-tiba Hey, you still look like a pussy. Daryl kejang-kejang terkena sengatan listrik, namun akibatnya pesawat menjadi menukik. Meski akhirnya Madeline berhasil menyeimbangkan kembali pesawat tersebut, Daryl sekarang terikat di belakang kabin. Namun Madeline dan Winston kini punya masalah baru. Tidak ada satupun dari mereka yang mengerti bagaimana mengendalikan pesawat agar menuju rute yang sebenarnya. Madeline mencoba mencari bantuan melalui radio pesawat, namun tidak ada satupun menjawab dari frekuensinya. Hello. Is anyone receiving me? Akan tetapi, dia baru teringat bahwa ia memiliki telepon satelit dan berhasil menghubungi markas US Marshal untuk meminta bantuan. What did you say? Just gotta call in the situation, right? The pilot guy?
out here? Satellite phone. Doesn't use cell towers. Setelah terhubung, ia menjelaskan situasinya kepada atasannya dan meminta bantuan untuk mengarahkan ke rute yang benar. Sementara Daryl akalnya tak pernah habis untuk melepaskan diri. Dia sengaja memainkan psikologi Madeline. Daryl mengetahui masa lalu Madeline yang gelap, hingga akhirnya Madeline yang habis kesabaran membabi buta memukuli Daryl yang terikat. Tanpa sadar, Daryl mengambil sesuatu darinya. Madeline menyadari bahwa Daryl hanyalah alat, seorang eksekutor yang dikirim untuk satu tugas kotor. Sementara perintah datang dari sosok yang bersembunyi di balik sistem, hukum, dan uang. Ia mulai menyadari bahwa ada yang membocorkan tugasnya dari kalangan US Marshal. Coleridge here. Sir, this is Harris. I believe that given my prior history, I understand, Deputy. Believe me, I'll shut her down. she has a team waiting for us. She needs to be contained and... From now on, just call me directly at my house in Sankaty. Namun, pada akhirnya ia menyadari sesuatu, bahwa Coleridge, direktur US Marshal itu sendiri adalah dalang dari semua ini. Winston, you said that you were paying some guy 25 grand a month. That payoff you told Daryl about. Oh, you heard that? Where did you say it was going? Sankaty. Sementara Daryl berhasil melepaskan ikatan tangannya, ketegangan kembali terjadi. Daryl langsung menyerang dan menjerat leher Madeline dengan sabuk pengaman. Winston yang berusaha menjauh justru menjadi korban. Daryl berhasil menusukkan pisau ke tubuh Winston. Darah mengalir, jeritan kesakitan memenuhi kabin, dan situasi berubah menjadi mimpi buruk. Namun pada akhirnya, Winston dengan sisa tenaganya berhasil mencabut pisau di tubuhnya dan memotong sabuk yang melilit leher Madeline. Perkelahian kembali terjadi, yang pada akhirnya Madeline berhasil menghantam kepala otak Daryl dengan alat pemadam api. Daryl tergeletak tak bergerak dan kembali terikat di kabin belakang. Namun Winston dalam kondisi kritis. I'm dying. Aren't I? Pesawat mulai kehabisan bahan bakar. Daryl meski terluka menolak menyerah. Obsesi untuk menyelesaikan misi membuatnya nekat hingga akhir. Namun dalam konfrontasi terakhir, Daryl akhirnya tertembak oleh Madeline. Deputy, you copy? You're drifting. Kini Madeline harus menghadapi tantangan terbesar, mendaratkan pesawat tanpa pengalaman sebagai pilot, sambil menjaga Winston tetap hidup. Dengan luka, kelelahan, dan tekanan luar biasa, Madeline mengendalikan pesawat. Pendaratan darurat yang ia lakukan menjadi momen paling heroik dalam film ini. Bukan karena spektakuler, tapi karena penuh tekad dan pengorbanan. Daryl tewas akibat terjatuh dari pesawat yang akhirnya terlindas mobil ambulan. Pesawat akhirnya mendarat dan Winston mendapatkan pertolongan oleh pihak medis. Namun, ancaman belum berakhir. Komplotan penjahat yang dikirim oleh dalang utama telah menunggu. Mereka datang untuk satu tujuan, memastikan Winston benar-benar mati. Madeline sekali lagi berdiri sebagai benteng terakhir. Dengan sisa amunisi dan kecerdikannya, ia melindungi Winston hingga titik darah penghabisan. Penyelamatan ini bukan hanya soal tugas, melainkan penebusan atas kegagalan masa lalunya. Namun, sebelum semuanya benar-benar berakhir, Madeline menemukan satu kenyataan pahit yang nyaris menghancurkan kepercayaannya. Madeline menyadari bahwa jaringan kejahatan itu ternyata memiliki kaki hingga ke dalam institusinya sendiri. Milko, is it done? No, Director Coleridge, it's not done. Harris. But you are. Flight Risk adalah kisah tentang pengkhianatan, keberanian, dan harga diri dari sebuah pilihan. Disutradarai oleh Mel Gibson dengan pendekatan minimalis, ketegangan yang konstan. Tidak ada ledak-ledakan yang dahsyat di film ini. Namun, ketegangan di film ini cukup menarik untuk dirasakan dan disaksikan. Sekian dulu ringkas movie kali ini. Jangan lupa cebok setelah boker dan sampai kita berjumpa litan.